Pertama sama ibu 20 kan, udah itu tambah 5 juta lagi, tambah 5 juta lagi, udah 30. Iya. Viral rekaman oknum jasa di Kejaksaan Negeri Batubara yang diduga memeras keluarga tersangka kasus narkoba sebesar 80 juta rupiah. Dalam video terlihat oknum jaksa wanita berinisial Eka menerima uang sebesar 5 juta rupiah yang merupakan kali keempat. Di mana dalam percakapan video yang diterima Tribun Medan disebutkan bahwa total yang telah diberikan kepada jaksa sebesar 35 juta rupiah. Video tersebut direkam oleh ibu tersangka narkoba berinisial S secara diam-diam untuk mencari bukti pemerasan yang dialaminya. Kala itu, pihak keluarga tersangka narkoba menanyakan kepada jaksa Eka bagaimana kelanjutan perkara yang uangnya sudah disetorkan tersebut. Dalam video itu terlihat jaksa Eka tidak menyadari bahwa dirinya tengah direkam. Dirinya hanya mengangguk-anggukan kepala sembari mendengarkan ibu tersangka berbicara. Penasihat hukum keluarga tersangka Tommy Faisal Pane menjelaskan kasus pemerasan ini bermula saat MRR 25 tahun, anak dari Ibu S 57 tahun diamankan oleh personel Sat Narkoba Polres Batubara. Hingga akhirnya keluarga dipertemukan oleh tetangga yang seorang polisi Aibtu FZ kepada jaksa wanita Eka tersebut. Akibat pemerasan ini, Ibu S telah memiliki utang sebesar 50 juta rupiah dan uang itu telah disetor ke oknum jaksa Eka sebesar 30 juta rupiah. Aibtu FZ 8 juta rupiah, Aibda DI dan Bribka DD sebesar 3 juta rupiah. Atas perkara ini, pihak keluarga S telah melaporkan jaksa dan anggota polisi tersebut ke Asisten Bidang Pengawasan Aswas Kejati Sumut dan Propam Polda Sumut. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya kita jawab bingung Bu. Ada jadi bingung, apa kasih mohon. Jadi kita itu nggak bisa diperas kalau nggak ada uang. Ini jabatannya apa ibu ini? Bang. Kasih atau apa? Jabatan? Tahu. Oh nggak tahu ya? JPU yang pasti. Ada uang, saya kasih lah tambah 5, ya Bu ya. Itulah ini lebihnya. Apapun aku belum bisa dicair, kalau sudah mau cuti. Biar lah Bu, saya kasih, saya nanti kan bos apanya kan lunas. Ini adanya 5 juta, saya kirim. Pertama sama ibu 20 kan, udah itu tambah 5 juta lagi, tambah 5 juta lagi, udah 30. Iya. Nah, ini ya ada inilah uang-uang THR itu dikumpulin dulu. Sana sini minta duit. Malah minta dulu. Ibu aku Bu, gimana ini aku bantu Bu. Ibu ikut jalan kita jadi tahu belum usah. Ikutin arah kita aja ya. Duit ya? Uang. Pak Dede bolak-balik nelfon anakku. Mas Bekimas. Cuma kalau aku jadi ini. Oh itu pasti kita. Minta uang lagi? Udah ke sana. Hah? Udah ya. Oke. Cukup ya. Yang ini kayaknya cukup ya kan? Cukup kan ya? Awalnya itu tadi karena si ibu punya anak tertangkap, kemudian ketemu sama oknum polisi, dia mengarkuskanlah ke jaksa. Nah disitulah awal terjadi pemerasan gitu. Nah masing-masing nih si oknum polisinya memeras 8 juta, dari awalnya 10 juta. Nah oknum jaksanya dari awal 100 juta jadi mintanya 80 juta, tapi bisa dicicil
gitu, sampai akhirnya tertangkap masih di angka 35 juta. Nah disitulah stop, tertangkap semuanya di situ gitu. Apa yang dilakukan sekarang Bang setelah tertangkap itu sudah dilaporkan kemana kejadiannya? Sudah Polisinya dan kejaksaan. ya, secara etik kita sudah laporkan oknum polisi ke Bid Propam Polda Su. Ya, untuk oknum jaksa sudah kita laporkan ke pengawasan Kejati Sumut itu. Nah untuk si oknum honorer kita kemarin coba masuk ke SPKT Polda Su tapi ditolak, nggak tahu kita alasannya apa. Nah kita akan lakukan dumas, kita akan kirim surat ke Kapolri, Kapolda, Kadif Propam dan segalanya. Kita akan surati semuanya. Ini orang ini, ya, ini apa intervensinya ke keluarga jika tidak ada dikasih sejumlah uang? Yang jelas Intervensinya kalau uang tidak ada, si anak jadi medar. Padahal si anak itu hanya pemakai, korban. Bermain dengan pasal berarti Bang? Ya, karena saat ditangkap juga si anak ini tidak ditemukan barang bukti di tidak badannya. ditemukan apapun. Kemudian kan yang kita terima pengakuan dari klien kita, si anak itu, bahwa di situ juga ada, dibilangnya ada pembelinya namanya Agung. Agungnya sendiri pun nggak ada. Mana orang nih? Kan siluman. Jadi kita bingung ini, dari mana jalannya pengedarnya. Nah, di situ juga waktu ditangkap, uang tidak ada, didapatkan apapun. Nah, apalagi timbangan, gitu ya. Nah, dari mana jalannya ini? Kita justru curiga. Dan dia tidak menguasai barang bukti itu ya Bang? Tidak sama sekali. Bukan ditemukan di badannya ya? Tidak. Yang ditemukan itu di badan temannya. Di badan dia sendiri tidak ditemukan apapun. Gitu. Kita jadikan pemakai gitu. Tapi ada duitnya juga. Awalnya kan mintanya 100 juta. Nah, ibu minta nunggu gak punya uang. Akhirnya si oknum tadi beri minta dalam net 50 juta gitu ya, 50 juta, 80. Nah, langsung ditodong dari itu juga minta uang DP sebesar berapa? 30 juta. Nah, ibunya kan bingung nih, gak megang duit. Akhirnya ibu ini pulang gitu, cari duit lah dulu gitu ya. Kemudian tanggal 3 Februari ibu ini beserta anaknya tadi datang ke Kejari Batubara dengan oknum jaksa Eka tadi dan honorer B tadi ya, membawa uang 20 juta sesuai permintaannya gitu ya, sesuai permintaan si oknum tadi. Nah, diserahkanlah uang 20 juta tadi kepada si oknum jaksa tadi. Nah, di situ ibunya kan sudah nggak punya duit nih. Berarti bilangnya kapan bayar DP-nya lagi, sisanya lagi gitu. Nah, nantilah dikumpul dulu lah duitnya gitu ya. Nah, setelah itu keluar dari ruangan itu, ibu ini beserta anaknya dicegat oleh Aibda FJ tadi, oknum polisi tadi, dan minta uang lagi sebenarnya 10 juta dengan alasan untuk pecah berkas agar anaknya bisa dijadikan pemakai gitu ya, jika tidak akan menjadi pengedar. Oke, lanjut. Tanggal itu tadi tanggal 3 tadi ya. Kemudian tanggal 4 Februari klien kita beserta anaknya datanglah ke rumah si oknum Aibda FJ menyerahkan uang seperti permintaan Aibda FJ tadi. Namun klien kami tidak punya uang 10 juta seperti yang dimintanya, hanya ada uang 8 juta gitu ya. Nah, diserahkanlah uang 8 juta dan diterima langsung oleh si oknum Aibda FJ. Oke, kemudian tanggal 9 Februari ibu ini juga klien kita datang kembali ke Kejari sesuai tagihan terus, dikejar terus si oknum. Nah, tanggal 5 Maret klien kita beserta anak dan keluarganya berembuk mencari cara agar tidak diperas lagi, kan sudah merasa
titik keras ketiga nih berarti kan. Satu yang penyidik alasan untuk mengamankan sepeda motor, 20 juta jaksa dan oknum honorer, kemudian 8 juta si Aibda tadi. Kan sudah tiga tempat ini ya. Jadi kan kita bingung nih, kok kita diperas dari 3 tempat gitu ya. Kemudian cari cara lah bagaimana untuk cari bukti. Nah gitu ya. Nah kemudian dapatlah cara kan gitu. Saya mendapatkan cara. Nah tanggal 8 Maret si anak ibu ini bertemu dengan oknum honorer B SPBU Cibale untuk dipegang, karena dikejar nih, ditagih terus nih, namun belum dapat duit juga di situ ya. Lalu tanggal 12 Maret klien kita bertemu dengan oknum penyidik narkoba tadi tanggal 12 Maret ya, bertemu dengan Bribka DD, inisial ini ya. Nah mereka minta uang 10 juta untuk pecah berkas. Menurut mereka itu semua atas perintah dan persetujuan pimpinannya sesuai. Kemudian dia juga mengatakan akan mengkondisikan jaksa jika ya dia minta pihak keluarga menunggu saja. Saya menunggu saja dari dia nanti. Nah di situ ada rekaman pembicaraan, gitu ya. Ada polisi Batubara, polisi Batubara. Nah karena ibu ini kan dia kan bingung nih, kalau nih ya namanya orang awam ya, dia tahu di situ ada polisi tetangganya, dia minta tolong. Bukan minta tolong ya, dia semacam curhat ke si polisinya tadi. Nah namun si polisinya di situ menyatakan atas nama Aibda ya. Nah namun dia bilang, karena ibu ini kan belakang anakku tertangkap narkoba segala macam. Dia kemudian si oknum tadi bilang udah aman, kita buat jadi, kalau perlu kita jadi sehat gitu ya, tapi ya ada duitnya kan gitu ya. Oke. Kemudian tanggal 30 Januari si oknum FJ tadi menyuruh anak ibu ini beserta ibu ini untuk segera menjumpai, bertemu di Kejari Batubara untuk menjumpakan jaksa di sana. Katanya sudah ada jaksa yang diamankannya di sana. Gitu lebih kurang. Oke, kemudian lanjut di tanggal 30 itu ibu ini beserta anaknya datanglah ke Kejari Batubara, bertemu dengan oknum jaksa Eka beserta dengan honorer B ya, honorer B. Nah disitulah si oknum tadi bilang nomornya dan nomor urutnya. Dan kita tadi per hari ini tadi kita